Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Carolina Bengamboli dengan NIM 2001080072 dari kelas 4C dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Dalam pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan UAS teori ekonomi makro. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang konsep permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat sering ditulis AD atau agregat demand adalah jumlah total pembelanjaan oleh rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintahan pada berbagai tingkat harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya permintaan agregat adalah tingkat harga dan juga dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal. Dilakukan oleh permintaan, semakin tinggi harga maka semakin kecil belanja barang oleh pelaku-pelaku ekonomi dan sebaliknya. Jika harga semakin rendah, maka belanja barang dan jasa dilakukan pelaku-pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian akan semakin meningkat. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply sering ditulis AS menunjukkan pada total kuantitas barang yang bersedia dihasilkan oleh seluruh produsen dalam suatu perekonomian pada berbagai tingkat harga dalam suatu periode tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat adalah harga, kapasitas produksi suatu perekonomian. Faktor yang juga mempengaruhi 5 penawaran. Penawaran adalah kapasitas produksi suatu perekonomian yang ditentukan oleh besarnya investasi real. Semakin besar nilai investasi real, maka akan meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan jumlah total ini. Penawaran barang jasa, penawaran agregat juga dipengaruhi oleh besarnya biaya produksi. Biaya produksi naik yang disebabkan oleh kenaikan upah kerja, kenaikan BBM yang berimbas pada kenaikan biaya produksi dan biaya transportasi, maka akan menyebabkan produksi barang menurun. Analisis AD dan AS. Keseimbangan pasar terjadi pada berpotongan antara penawaran agregat AS dengan permintaan agregat AD yang menentukan besarnya jumlah output total dan harga. Keseimbangan di pasar keseimbangan ekonomi makro merupakan gabungan dari semua harga dan jumlah barang di semua penjual dan pembeli merasa puas dengan transaksi tersebut. Pergeseran dari kurva AD dan AS akan mengubah titik keseimbangan pasar dan pada akhirnya akan mengubah harga dan output total. Keseimbangan kurva AS dan AD berikut ini menjelaskan bagaimana keseimbangan. Gambar kurva menjelaskan bahwa pergeseran AD dan AD akan meningkatkan produksi total dari Q ke Q dan juga meningkatkan harga P ke P. Pergeseran AD bisa terjadi misalnya karena peningkatan belanja pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dari Q ke Q jauh lebih besar dibandingkan dengan output potensi Q. Namun demikian juga mendorong kenaikan harga lebih tinggi dari P. Menjelaskan mengenai kontraksi ekonomi yang disebabkan misalnya karena penurunan kinerja ekonomi global karena krisis ekonomi akibat kenaikan bahan baku. Pergeseran kurva AS ke AS juga menggambarkan situasi sulit di tahun 1973 yang menimbulkan goncangan penawaran atau supply shock yang ditandai oleh kegagalan produksi pangan, spekulasi pada pasar komoditi dunia, anomali di pasar falas dan ekses perang Timur Tengah. Penurunan produksi sebagai akibat kenaikan harga banyak dunia memukul sektor industri di negara besar, sehingga menurunkan permintaan impor produksi primer dari negara berkembang. Kondisi ini kemudian memicu tumbuhnya inflasi yang dibarengi dengan stagnasi ekonomi
sisi AS dan juga dari sisi AD, peningkatan kapasitas produksi disebabkan karena peningkatan dan dari sisi kualitas dan kompetensi tenaga kerja, peningkatan modal, pengembangan teknologi dan inovasi, serta peningkatan aspek manajerial mendorong peningkatan dari sisi AS. Kemudian pada aspek lain, jumlah penduduk semakin banyak, anggaran belanja pemerintahan terus bertambah, pengeluaran investasi perusahaan mengalami peningkatan sehingga mendorong dari sisi permintaan agregat atau AD. Peranan pemerintah dalam konteks analisis AD, AS adalah bagaimana mengendalikan perekonomian baik dari sisi AD maupun AS. Investasi pemerintahan dari sisi AD misalnya pada suatu perekonomian mengalami strategi, maka pemerintahan menerapkan kebijakan ekonomi ekspansif melalui peningkatan jumlah uang beredar atau disebut juga dengan JUB, atau dengan menambah belanja pemerintahan pada sektor-sektor ekonomi sehingga perekonomian akan terdorong naik. Kebijakan ekonomi ini dilakukan dalam situasi ekonomi yang mengalami banyak pengangguran, sedangkan investasi pemerintahan dari sisi AS misalnya dengan pemberian insentif bagi para pelaku dalam bentuk subsidi pupuk bagi petani, subsidi bagi ekspor dan pajak ekspor dan sebagainya, sehingga mendorong kapasitas produksi para pengusaha. Kurva IS atau LM menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan nasional atau disebut juga dengan Y dengan tingkat bunga bagi hasil R yang dipenuhi keseimbangan ekonomi. Pasar barang dan pasar uang atau IS adalah kurva yang menunjukkan berbagai alternatif kombinasi tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga yang menunjukkan keseimbangan pada pasar barang, sedangkan LM adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi sejahtera antara pendapatan nasional dan tingkat bunga yang menunjukkan berbagai kombinasi keseimbangan pada pasar uang. Penurunan kurva IS ditentukan oleh besarnya aktivitas pada sektor itu, yaitu besarnya investasi oleh perusahaan dan besarnya tabungan oleh rumah tangga konsumen. Investasi perusahaan ditentukan oleh besarnya tingkat bunga atau bagi hasil R yang merupakan ongkos harga berinteraksi. Semakin tinggi bunga, maka semakin tinggi juga investasi. Dan sebaliknya, sedangkan besarnya tabungan masyarakat ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tabungan dan sebaliknya. Dengan asumsi tingkat tinggi, maka konsumen tetap dengan konsumen kurva IS menunjukkan bahwa berbagai kombinasi antara tingkat pendapatan nasional Y dengan bagi hasil tingkat bunga R di mana tercapai keseimbangan pada pasar barang atau sektor real. Keseimbangan pada sektor real berdasarkan penjelasan tersebut terjadi maka tabungan investasi S sama dengan D atau bagi hasil R yang merupakan ongkos harga berinteraksi. Semakin tinggi bunga, maka semakin tinggi juga investasi. Dan sebaliknya, sedangkan besarnya tabungan masyarakat ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi tabungan dan sebaliknya. Dengan asumsi tingkat tinggi, maka konsumen tetap dengan konsumen kurva IS menunjukkan bahwa berbagai kombinasi antara tingkat pendapatan nasional Y dengan bagi hasil tingkat bunga R di mana tercapai keseimbangan pada pasar barang atau sektor real. Keseimbangan pada sektor real berdasarkan penjelasan tersebut terjadi maka tabungan investasi S sama dengan D. Formulasi ini sesuai dengan prinsip dalam operasi perbankan dan pertahanan pada umumnya bahwa jumlah dan tabungan
maka nasabah akan masuk harus diselaras dengan besarnya dana pinjaman investasi yang disalurkan pada masyarakat. Jika kondisi ini terwujud, maka akan memberikan pemanfaatan yang tinggi bagi manajemen dan dalam mengelola dana masyarakat. Namun, manakah dana simpanan nasabah itu tidak segera disalahkan di dunia usaha untuk investasi, atau dengan kata lain, besarnya tabungan tidak sama dengan besarnya investasi, maka akan menyebabkan investasi dalam pengelolaan dana masyarakat. Mekanisme penurunan kurva IS dijelaskan dalam kurva investasi. Kurva tabungan yang diturunkan dari fungsi tabungan S yang merupakan tingkat pendapatan nasional bagi hasil yang relatif dan rendah. Kurva LM menunjukkan berbagai kombinasi tingkat pendapatan nasional Y dengan tingkat bunga R, di mana dipenuhi keseimbangan pada pasar uang. Kurva LM terlarang positif dan ditentukan dari keseimbangan antara L atau permintaan uang M atau penawaran yang dijadikan keseimbangan pada pasar uang terjadi manakala permintaan uang sama besarnya dengan penawaran pada besarnya uang, untuk manakala hasil usahanya besar mendapatkan pendapatan yang besar, dan sebaliknya. Namun secara umum investor akan menahan diri untuk berinteraksi manakala menemani lembaga keuangan yang menawarkan biaya dana bagi hasil yang relatif dan rendah. Kurva LM menunjukkan berbagai kombinasi pada pasar uang terjadi permintaan uang sama besarnya dengan penawaran uang. Bagan sebelumnya di atas menjelaskan mengenai kurva, maka dinyatakan fungsi jumlah uang beredar MS, artinya besarnya jumlah uang beredar di masyarakat tergantung besarnya pendapatan nasional atau Y. Semakin tinggi besarnya pendapatan, berarti kebutuhan uang oleh masyarakat semakin tinggi, sehingga otoritas moneter atau bank sentral akan menambah jumlah beredar dan sebaliknya. Pada bagian kiri bawah menjelaskan tentang kurva LM beraleng positif karena permintaan uang masyarakat didorong oleh adanya beberapa motif yang transaksi. Motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. Permintaan untuk uang semakin positif karena permintaan uang masyarakat didorong oleh adanya beberapa motif yang transaksi. Motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. Permintaan untuk uang semakin meningkat. Motif transaksi berjaga-jaga dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional atau Y, artinya semakin tinggi pendapatan nasional akan semakin mendorong kebutuhan uang oleh masyarakat, akan semakin meningkatkan sebaliknya, sedangkan permintaan uang untuk spekulasi ditentukan oleh besarnya tingkat bunga. Atau gagasan ini dikemukakan oleh John Maynard Keynes yang mencantumkan kurva tersebut. Dihadapkan pada berbagai alternatif dalam menentukan bentuk kekayaan, dan salah satunya adalah uang di samping bentuk kekayaan lainnya seperti emas dan tanah, obligasi dan sebagainya. Sekian materi yang saya bawakan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Savannah,